kuasaku kepadamu, dan supaya namaku dimasyhurkan ke seluruh bumi. Oleh karena itu selanjutnya, dia merahmati siapa dia kehendaki, dan dia mengeraskan hati siapa yang dia kehendaki. Lalu kamu akan berkata kepadaku, mengapa dia masih menyalahkan? Sebab siapakah yang telah menentang rencananya? 20. Sebaliknya, siapakah kamu, hei manusia, yang membantah kepada Elohim? Akankah yang dibentuk berkata kepada yang telah membentuknya, mengapa engkau membuat aku seperti ini? Amin. Terima kasih. Jadi Bapak Yakub ditetapkan buat orang-orang yang siapa yang mau dirahmati, dia kasihani, belas kasihan. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita udah selamat, cukup ibadah tiap minggu, sudah masuk ke dalam rencana Bapak Yakub. Jangan sampai, tadi saya bilang cuma sampai dipilih, ya dipilih gereja lama, mereka sampai dipilih karena mereka mau jadi umat. Kita mempelainya harus memperlengkapi diri, mempelai harus siap menjadi murid, mempelai mau diajar, mempelai mau ditegur, mempelai mau dikoreksi. Kalau kita nggak mau dikoreksi, ditegur, terus jadi apa? Jadi memberontak. Tidak mau turun. Apa kata gembala? Kita tegur siap, kita koreksi siap. Itu namanya mempelai yang siap bertumbuh menjadi dewasa. Lihat, Bapak Yahweh menyatakan kuasanya buat tadi siapa? Firaun. Tadi ayat berapa? 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, untuk hal seperti inilah aku membangkitkan kamu, supaya aku dapat menunjukkan kuasaku kepadamu, dan supaya namamu dimasyhurkan ke seluruh bumi. Bapak pakai orang yang tidak kenal, tidak mengenal orang kafir. Kuasanya dicurahkan, dia berkuasa sampai terkenal sampai seluruh bumi. Tetapi akhirnya apa? Dia nggak mau bertobat. Nggak mau bertobat sampai harus Bapak kirim Musa. Kirim Musa, melalui Musa tula-tula yang sudah diturunkan kepada Firaun sampai 10 tula, baru mau bertobat. Sudah terlambat. Anak suruh sudah mati. Setiap karyawan anak suruh mati karena kesombongan, keangkuhan Bapak ya, melalui Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Musa buat mujizat, iya. Pegawai-pegawai Firaun pun bikin mujizat, tongkat jadi ular. Itu. Jadi mujizat, siapa bisa bikin mujizat? Setan pun bisa membuat mujizat. Setan pun bisa pakai hamba Tuhan siapa saja untuk membuat mujizat, dan mereka sadar atau tidak sadar. Seperti yang sudah saya saksikan, pendeta X dari luar negeri yang melakukan mujizat, orang bertumbangan, orang loncat-loncat. Setelah saya ingat waktu itu saya di belakang menghadiri acara KKR di Bandung aja, saya di belakang, saya doa, Bapak Yahweh jamah dia, supaya dia mengenal Engkau, supaya dia mau bertobat. Saya nggak doa apa-apa, nggak bilang apa-apa. Saya jamah dia supaya dia pakai nama Bapak. Begitu altar gol, jebat maju dan didoain satu persatu, mana yang terjadi? Mujizat tidak terjadi. Jadi kita harus berpikir, loh,
Tadi di sana di YouTube mujizat ini mujizat terjadi. Saya bilang jangan terpesona oleh pakai nama Bapak yang benar-benar asli, mujizat yang dari Bapak yang terjadi. Antar pun didoain satu persatu, tidak ada mujizat, langsung keluar sama penerjemahnya. Saya di belakang, saya salami dia. Saya salam mengatakan, Bapak yang memberkati. Dia salam satu, keluar. Jadi itu yang dibilang mujizat yang dari kuasa yang lain. Jadi jangan percaya bahwa kita sudah ditetapkan. Jadi jangan main-main. Kalau kita sudah ditetapkan, siap untuk jadi mempelai, siap untuk direction. Ada lagi saya lihat yang bersaksi begitu. Saya ketemu Tuhan Yesus ini gereja Asus. Dia bilang saya melihat wajahnya penuh kemuliaan. Dibawa ke situ. Apakah itu benar? Karena sekarang telah terjadi banyak membuat orang terkecoh, setan menyamar menjadi malaikat terang. Firman-Nya kata, berhati-hati karena Petrus itu kalau dia datang, dia nggak mengenal kamu siapa. Kita dibelokkan sedikit saja, sudah keluar dari rel. Jadi jangan terpesona dengan pengajaran maupun ditutup yang lain yang bilang saya diangkat ke surga. Angkat ke surga kok nggak tahu nama yang punya surga. Diangkat ke surga kok nggak tahu yang punya nama yang surga, Bapak Yahweh dan Yesus Masih. Kok bisa? Itu saya bilang ada orderan khusus dan nggak bisa, nggak bukan. Seperti teman kita juga ada yang bilang dia datangi Tuhan Yesus berkali-kali, dan terus mukanya Yesus bagaimana? Nggak bisa jawab. Jadi jangan terpesona, jangan katakan oh Tuhan Yesus dekat sama saya, tapi kelakuannya bagaimana? Karakternya bagaimana? Nggak mau diperbaiki. Ditegur sedikit, anggap saya paling benar. Jadi dia melakukan pembenaran diri, bukan kebenaran. Jadi di sini firman Tuhan, firman kebenaran yang disampaikan. Jadi kalau masih ada yang sudah ikut Bapak Yahweh ini, tapi coba-coba melenceng. Aku tidak kenal kau. Coba Maria jadi Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Jadi bukan setiap orang melakukan mujizat panggil nama yang salah, tapi tidak mengenal Bapak Yahweh. Bagaimana mau masuk sama yang ditolak? Aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Jadi sebaiknya itu berserah, mengucap syukur bahwa kita ada di jalan yang benar. Kita beritakan nama Bapa Yahweh dan Yesus. Siapapun tidak ada alasan. Memang firman keras, saya katakan keras. Kenapa? Kita harus beritakan firman. Dan kalau kita beritakan firman dan berlembut, orang nggak penting. Ya itu nggak ada kompromi. Baptis pembaruan nggak ada kompromi. Saya bilang baptis pembaruan nggak ada kompromi. Bagi yang belum baptis pembaruan tidak ada jalan.
Nah, saya jadi ingat firman yang saya sampaikan di grup itu kemarin. Sebentar, saya baca ya tadi. Jadi tidak ada kompromi. Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan patung tuanan, suatu kekejian bagi Yahweh, buatan tangan seseorang berrajin, dan mendirikannya di tempat yang tersembunyi, dan seluruh umat menjawab dan berkata amin. Terkutuk. Makanya ada tempat-tempat kita yang masih simpan barang itu, dikasih tahu nggak mau buang, nggak mau bakar. Ya firman ketua terkutuk. Terkutuk itu terjadi. Apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Sakit, penyakit terjadi. Nah, ekonominya mengalami kesulitan karena mereka katanya sudah ikut Bapak Yahweh, sudah ikut Bapak sungguh-sungguh. Kenapa dia masih tahu itu barang yang harus ditumpas, barang yang harus dibakar, dibuang, masih memelihara itu? Nah, jadi kalau ada jemaat di sini yang masih simpan barang itu, segera kasih ke Bapak Gembala daripada nanti berkatnya ditahan. Nah, masih ada. Jadi saya setiap kali ke rumah orang, kalau kita itu saya sisir, Tuhan kasih saya anugerah khusus. Jadi tahu ya ini ada barang tumpas yang harus segera ditumpas. Nah, jangan sampai menghalangi berkat. Pertama, sakit penyakit. Nah, kita harus kuduskan rojak, kita harus kuduskan rumah itu. Nah, jangan bilang, nggak apa-apa, koleksi. Nah, itu kekejian. Nah, tadi ayat sudah katakan kekejian di mata Bapa Yahweh. Jadi sadar kalau itu ada, segera dihancurkan, dimusnahkan. Nah, Maria tolong tadi Roma 9 ayat 1. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran di dalam Amasya. Amin. Aku tidak berdusta, karena hati nuraniku bersaksi bersamaku dalam Roh Kudus. Amin. Nah, seringkali kita dengar, Roh Kudus bicara. Seringkali kita dengar, ini ayatnya. Aku mengatakan kebenaran di dalam Amasya. Aku tidak berdusta, karena hati nuraniku bersaksi bersamaku dalam Roh Kudus. Nah, kalau itu bersaksi sejalan dengan Roh Kudus, itu benar. Tapi jangan bilang, kalau saya dengar suara ini, nah, itu nggak bisa diuji, karena ini harus sejalan dengan firman Bapak ya, sejalan dengan firman. Kalau itu sejalan, nah, kita nggak usah meragukan. Yang bilang saya dengar suara ini, suara ini. Nah, percaya kebenaran akan menentukan bahwa itu benar firman Bapak Yahweh. Jadi jangan takut kalau mau dengar sesuatu, jangan takut. Oh, sampaikan ke Pak Gembala aja, jadi biar diuji. Ya, biar diuji kalau itu memang dari Bapak itu akan menjadi bukti bahwa itu benar. Nah, kita lihat anak Yakub ada berapa? 2 kan? Ya. Yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Anak Isa, Yakub dan Esau. Anak Yakub. Anak Yakub Benyamin. Anak Ishak. Anak siapa? Anak Ishak. Anak Isa. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub.
Anak Esau. Yakub. Nah, ya. Yang diberkati siapa? Anak bungsu. Bukan anak sulung. Kenapa? Nah, yang diberkati anak bungsu, bukan anak sulung. Nah, firman Tuhan katakan bahwa aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Loh, kok bisa begitu? Nah, jadi jangan salah. Bapaknya tuh pilih-pilih seperti itu. Gembala kita mau betul, pilih-pilih. Makanya dia kenapa pilih yang bungsu, bukan pilih yang sulung? Karena walaupun Yakub tuh tukang tipu kan, kita tahu dia sebagai tukang tipu, akhirnya ditipu. Tapi kenapa belas kasihan itu? Bapak dari Yakub turun ke anaknya, turun ke anaknya yang bungsu. Begitupun Bapak Yahweh, dia pilih-pilih kita. Dia sudah tahu kamu ini siapa, kamu dibentuk dari siapa. Coba, saya juga baru sadar dia anak bungsu dipakai untuk kemuliaan Bapak Yahweh. David anaknya berapa? Keberapa anaknya berapa? Ke-8. Angka kematian 8 nanti orang ribut. Hidup yang kekal. Angka kematian 8 anak bungsu dipakai. Saya sendiri anak beberapa tahun ke-10 anak bungsu, saya juga kaget setelah tahu itu. Ternyata anak bungsu dipakai Bapak Yo. Siapa yang pernah berpikir saya itu ke Bandung? Saya itu nggak pernah berpikir Bapak. Saya harus kuliah di Jogja. Semua anak anugerah Bapak yang saya bisa ke Bandung. Waktu kuliah sudah bisa bertobat, kita bisa melayani. Itu. Jadi jangan ragu-ragu saudara kalau sudah di tempat ini. Bukan berarti anak sulung nggak dipakai. Anak sulung pun dipakai Bapak Yahweh. Ini saya kasih contoh saja. Ribka anak saya anak sulung. Dia mengalami mujizat yang dasar. Lihat, nanti Bapak Yahweh pakai dia untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Coba. Tadinya tuh tahu nggak? Saya tuh nggak nyangka. Suruh ke gereja yang menyebab Bapak Yahweh susah, alasan banyak. Kiri kanan dia harus ke gereja Asus. Saya bilang, padahal sudah dibaptis pembaruan. Nah, itu. Ini salah satu contoh. Jangan-jangan kalau kita sudah dipanggil, kita sudah ditangkap Bapak yang nggak bisa lepas. Karena ada rencana Bapak yang dasar dalam hidupmu. Ada rencana Bapak yang dasar dalam hidup jemaat di sini. Semua saya yakin kalau sungguh pasti dipakai Bapak Yahweh. Ada beberapa jemaat yang nggak masuk sini, saya tahu. Mereka juga dipakai Bapak Yahweh, tapi masih keraskan hati. Hatinya masih keras, tidak taat, tidak mau turut firman Bapak Yahweh. Kalau mau turut, proses tadi kita buat bencana dibentuk mudah. Kalau nggak mau hatinya keras, nggak mau dibentuk, prosesnya lama. Proses padang gurun lama sekali. Jadi percaya setiap jemaat sini yang sudah melayani di sini, jangan katakan, aduh saya nggak bisa banget. Semua dipakai Bapak yang termasuk Pak Baktiar, semua dipakai dahsyat. Bu Maria, semua dipakai dahsyat. Bu Gembala, Pak Ari, percaya semua. Pak Ivan, semua dipakai Bapak. Cuma kita mau sungguh-sungguh cari Bapak. Karena Bapak cari orang yang tulus hatinya dan takut akan Dia. Dia akan curahkan kuasa, Dia akan curahkan sesuatu yang dahsyat, dan kita dipakai untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Jadi saya nggak banyak berpanjang firman malam hari ini. Karena saya tahu firman itu hidup. Firman itu akan merubah saudara. Karakter yang keras bisa lembut, kata Papi Lukas. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit, asal kita siap dibentuk. Sebagai anak Pak Michael itu akan dipakai khusus untuk pekerjaan Bapak yang dahsyat. Percaya saja, ada rencana Bapak untuk Rika maupun Matthew.
Kau percaya? Karena itu janji Bapak Yahweh. Kita melayani Bapak Yahweh anak-anak. Nah, tidak pernah akan ditinggalkan. Tidak pernah akan ditinggalkan orang-orang benar. Karena akan dipakai untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Terpuji Bapak. Haleluya. Sukses besar-besar. Sekarang diskusi saya yang mau didoain saya minta maju ke depan. Saya minta anak yang mau didoain saya maju ke depan. Diskusi khusus yang mau didoain, yang nggak mau doain tidak ada paksaan. Yang siapa yang mau didoain silakan.